Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pendengar hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki kajian ilmu hadis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi ini merupakan seorang ulama besar yang lahir di kalangan Al-Mazhab Syafi'i. Beliau yaitu bernama Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi bin Murra Al-Khazami Al-Hurani Asy-Syafi'i. Al-Imam An-Nawawi ini lahir di kota Nawa. Lahir di kota Nawa, salah satu di daerah Syam, yang sekarang dengan Suriah. Kemudian lahir itu pada tahun 631 Hijriah. Beliau ini seorang menghafal Quran, umurnya ketika itu sudah telah menghafalkan Al-Quran umur 7 tahun dan menyibukkan dengan ilmu sejak kecil. Bahkan telah nampak tanda-tanda kesungguhan, keunggulan, kebenaran atas dirinya. Ini Al-Imam An-Nawawi ini berbeda dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sama-sama dengan yang satu Imam Nawawi, yang satu Syekh Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi ini bahkan dalam satu ungkapan yang terkait dengan Imam An-Nawawi, yaitu bi'iddar wa syaril azkar, jualah rumahmu untuk membeli kitab Al-Azkar lil Imam An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini karyanya banyak, mulai dari Al-Majmu' Syarah Muhadzab yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syirazi. Kemudian kitab yang paling kecil hadis, yaitu Arba'in Nawawiyah, 40 hadis lebih, 42 atau 43 hadis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, bahkan disyarahkan oleh beberapa ulama dari zaman beliau sampai zaman sekarang. Kemudian lagi di atasnya lagi ada Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, bahkan ini dibaca oleh seluruh ulama, di pesantren, di langgar, di majelis mushola dan lain sebagainya. Kemudian Imam Nawawi ini mensyarahkan Sahih Muslim. Jadi kitab Sahih Muslim, kitab kedua setelah Sahih Al-Bukhari, ini kitab Sahih Muslim ini disyarahkan oleh Imam An-Nawawi. Oleh karena itu beliau sangat mendalami dalam kajian keilmuan, terutama dalam kajian-kajian keislaman, bahkan termasuk di antara pembesar-pembesar ulama mazhab Syafi'i, Kemudian beliau juga mengarang kitab Bustanul Arifin, ini yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Banyak lagi kitab-kitab yang dikarang oleh beliau, ada Raudatul Talibin dalam kitab fikih. Kemudian ada Minhajut Talibin. Kitab Minhajut Talibin ini termasuk kitab fikih yang tingkatannya tinggi, meskipun terdiri dari satu jilid, cuma disyarahkan oleh beberapa ulama, termasuk Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Anzur Raghibin, kemudian lagi dan seterusnya, Jadi kalau seorang ingin mendalami kajian mazhab Syafi'i dalam ilmu fikih,
Minhajut Thalibin ini udah kelasnya kelas tinggi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a lana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-haditsul awwalu an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, pengarang kitab Sahih Bukhari, dan Imam Muslim, ya, pengarang kitab Sahih Muslim. Al-Imam Al-Bukhari bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Kemudian Imam Muslim ini bernama Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, ya. Ini adalah dua kitab hadis yang sahih, ya. Keduanya kitab hadis yang paling sahih, ya, tertinggi dalam kajian ilmu hadis, yang menjadi sumber rujukan setelah Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim, kemudian hadis, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan seterusnya. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Jadi nasabnya Umar bin Khattab ini, ya, yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qarz bin Razzah bin Adi. Nah, kunyah di dalam kajian ilmu hadis ada istilah kunyah dan laqab. Ada istilah julukan, kemudian panggilan, gelar, ya. Jadi kunyahnya Umar bin Khattab itu namanya, ya, Al-Hafiz Abu Hafsin, yaitu Waladul Asad, yaitu anaknya singa, ya, anaknya singa, atau Asyibl. Jadi itu yang mengkunyahkan dengan istilah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada laqabnya Umar bin Khattab, yaitu Al-Faruq. Al-Faruq ini, ya, yaitu al-farqu baina al-haqqi wal batil, baina al-hasanah was sayyi'ah, ya, yaitu membedakan antara yang benar dengan yang salah, ya, antara yang terpuji dan yang tercela, yaitu Umar bin Khattab. Ya, ibunya bernama Hantamah, ya, bin Hisham bin Al-Mughirah. Ini terkait dengan kenapa pentingnya kita mengetahui biografi para ulama, para sahabat, karena inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika menyebutkan orang-orang soleh, kebaikan yang mereka berikan kepada kita, itu akan menurunkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebutkanlah kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh para ulama, para orang soleh, para sahabat yang telah kita baca sampai detik ini, yang mereka wariskan kepada kita semua umat Islam. Ya. Kemudian sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya a'mal ini jamak atau plural daripada amalun, amalani, a'mal. Satu perbuatan, perilaku, aktivitas. Kalau a'mal berarti beberapa aktivitas, beberapa perilaku, beberapa perbuatan, ya, itu bergantung dengan niat, ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya bagi setiap seseorang itu atas apa yang ia niatkan. Jadi kalau seseorang itu berniat terhadap orang lain dengan niat yang baik, maka akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau niatnya orang tersebut terhadap
apapun yang terjadi di sekelilingnya dengan niat yang buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Ya. Jadi hadis ini merupakan ya kaidah keilmuan bahwa tidak ada amal tanpa niat. Jadi kalau ya fala amala illa binniyah. Jadi ya orang beramal, orang beraktivitas maka ada niat. Kalau ada amalan tanpa niat berarti amalannya tidak sah, tidak sesuai. Ya, sholat tanpa niat meskipun prakteknya sama tapi kalau tanpa niat ya nggak sah. Melakukan puasa tapi tanpa niat ya. Kalau dalam puasa Ramadan harus pakai niat. Karena niat itu bagian daripada rukun dalam beberapa rukun-rukun Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji. Jadi untuk membedakan ya antara niat ya antara kebiasaan dengan sebuah kewajiban atau sebuah rukun yaitu dengan niat. Ya, amalan yang biasa dilakukan dengan amalan yang sudah wajib dilakukan ya, maka itu bergantung dengan niat. Mandi biasa dengan mandi wajib itu ya yang membedakan hanya satu, niat. Ya. Tuh. Jadi dan niat ini an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu. Niat itu adalah menyengaja sesuatu muqtarinan bi fi'li yang dibarengi, dilanggengkan dengan perbuatannya. Jadi misalnya seseorang sholat ya niat mau sholat zuhur berarti niat sholat zuhur. Nah, muqtarinan bi fi'li dengan berbarengan. Kalau orang mau sholat zuhur berarti bareng dengan niat sholat zuhur. Orang mau puasa Ramadan maka malamnya ya atau sebelum pas lagi sahur masih niat puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah ya enggak niat, nanti niatnya kalau sudah misalnya masih belum makan masih bisa. Selama dia belum sampai waktu zuhur ya. Jadi untuk membedakan antara ibadah dengan adah, al-farqu bainal ibadati wal adah huwa an-niyah. Seseorang untuk membedakan antara ibadah dengan kebiasaan itu adalah niat. Ya. Tuh. Kemudian wa inna malikul limri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Seseorang yang hijrahnya ya karena Allah ya dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Ini ada al-adawat asy-syartiyah. Jadi seseorang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Al-hijrah bima'nahu at-tarak, meninggalkan segalanya, ini namanya hijrah. Jadi at-tarak li ayyi syai'in ya. Jadi meninggalkan segala sesuatu. Ya. Jadi kemudian secara istilah itu hijrah itu man hajara ma nahahullah. Seseorang yang meninggalkan atas apa yang Allah larang kepada seorang mukmin, seorang muslim. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, ya, melarang sesuatu baik dalam nas Al-Quran ataupun hadis, maka larangan itu, ketika seorang meninggalkan larangan itu, maka itu bagian daripada hijrah. Ya, at-tarku min makanin ila makanin. Jadi meninggalkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Dari keburukan, minas sayyiati ilal hasanah, minal batili ilal haqq. Ya. Itu harus dilakukan oleh, itu yang diartikan namanya hijrah. Hijrah, ya, hijrah secara zahir, hijrah secara batin. Yang tadinya sholatnya udah terus tapi belum ingat Allah, sekarang sholatnya mulai khusyuk. Ya, mulai supaya khusyuk. Yang tadinya belum sholat sudah sholat, berarti sholatnya ditingkatin menjadi lebih khusyuk, lebih tenang, ya.
Kemudian gitu, puasanya juga seperti itu. Dulunya hanya sebatas menahan hawa, menahan lapar dan haus saja, nggak makan, nggak minum saja. Semakin meningkat maka puasanya harus yang lain-lainnya, menahan pandangan, pendengaran dan lain sebagainya. Jadi harus meningkat. Jadi at-tarku min makanin ila makanin. Kemudian man hajara ma nahahungo, seseorang yang meninggalkan atas apa yang Allah larang, atas Quran, hadis, ijma', qiyas. Ya, tuh. Kemudian ya, wa man kanat hijratuhu lidunya, seseorang yang, jadi yang tadi pertama itu hijrah ke Allah dan Rasulnya. Jadi seseorang yang hijrah semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Yang dicari adalah Allah dan Rasulnya. Ya, jadi mendahulukan Allah dan Rasulnya kepada yang lainnya. Ini ya pelan-pelan. Kalau kita sebagai seorang awam pelan-pelan. Belum bisa mendahulukan Allah, ya bekerja niatin karena Allah. Kalau misalnya niat segala sesuatunya karena dunia, pelan-pelan nanti niatnya karena akhirat gitu ya. Jadi harus bertahap ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan seseorang yang hijrahnya semata-mata karena dunia, yusibuha, dia akan memperoleh dunia itu. Ya, dunia ini berasal dari kata dana yadnu atau adna yudni, ya, rendah di bawah. Ketika seseorang memahami dunia, bahwa dunia itu adalah rendah di bawah, kenapa mereka selalu mengejar dunia itu? Ya, mencari dunia, mengejar dunia 24 jam sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini na'udzubillahi min zalik. Ya. Kalau hijrahnya karena dunia, dia akan memperoleh dunianya. Awimra'atin yankiwa, jadi seorang hijrah karena ada perempuan. Karena ada perempuan di sana, di sini. Dia hijrah, pengen dapetin perempuan itu, pengen memperoleh wanita itu, ya. Yankiwa, yang ia ingin nikahkan. Jadi hijrahnya karena perempuan yang ia ingin nikahkan. Fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi, maka hijrahnya orang tersebut atas apa yang ia hijrahi, atas apa yang ia niatkan terhadap hijrah tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi hijrah ini ya dibahas tentang niat. Yang pertama, hadis ini Imam Nawawi membahas tentang niat. Betapa pentingnya niat dalam praktek hidup dan kehidupan kita, dalam ibadah, dalam urusan akhirat dan urusan dunia kita. Kalau urusan akhirat kita niatnya karena Allah, akan mendapatkan segalanya. Kalau niatnya akhirat, ada perilaku akhirat tapi niatnya dunia. Ada perilaku akhirat, niatnya akhirat. Ada perilaku dunia, niatnya dunia. Ada perilaku dunia, amalannya dunia, aktivitasnya dunia, namun niatnya akhirat. Kalau bisa dua-duanya. Perilaku dunia niatnya akhirat, perilaku akhirat niatnya akhirat. Aktivitas dunia dan akhirat niatnya akhirat. Jangan sampai di luar daripada itu, ya. Tuh. Makanya jangan sampai udah niat dunia, perilakunya dunia, niatnya dunia. Dan banyak juga aktivitas atau perilaku akhirat namun niatnya dunia, memanfaatkan atas nama Rasulullah, atas nama lain-lain. Na'udzubillahi min zalik. Ya. Jadi amal soleh itu penting. Jadi tidak ada amalan kecuali dengan niat, ya. Maka perbaharuilah niat kita, perbaguslah niat, ya. Jadi jadid niatak, perbaharui, update, ya. Terus niat kita untuk menjadi hamba Allah yang selalu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar memperoleh pahala,
memperoleh surga, memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niat ini adalah tufarriq bainal 'ada wal ibadah. Jadi standarisasi antara ibadah dan kebiasaan itu adalah niat. Bagaimana seseorang itu meniatkan dalam hati dan pikirannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang amalnya ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang amalannya riya, ingin dilihat orang, ingin dipandang oleh orang lain, maka tidak akan diterima. Ya. Dan sewajibnya seseorang ini membaguskan niatnya, ya, memperbaiki hatinya dan membersihkan hatinya dari segala yang buruk, segala yang tercela, dan senantiasa selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia, dengan berharap ikhlas, ya, menjadi orang yang ikhlas ya dalam perbuatannya, dalam perilakunya, dalam aktivitasnya. Ya. Jadi ada sebuah ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, kun indallahi khairun nas. Jadilah kamu di sisi Allah itu sebaik-baik manusia. Wa kun indan nas syarrun nas. Dan jadilah kamu di hadapan manusia itu seburuk-buruk manusia. Ya. Wa kun indan nasi rajulan minan nas. Dan jadilah kamu di sisi manusia itu ya seseorang yang di antara manusia itu, memanusiakan manusia. Ya. Jadi berharap kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah, sebaik-baik manusia di sisi Allah. Dan di sisi manusia jadi menjadi orang yang selalu meninggalkan keburukan. Ya. Jadi di hadapan manusia ya meninggalkan keburukan, ya. Ini harus dilatih dalam diri kita masing-masing. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.